Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-33, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-33, ayat yang pertama sampai dengan ayat. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau, sehingga diterimanya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang keempat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Esau berlari mendapatkan Yakub, lalu memeluknya dan menciumnya. Judul renungan kali ini, Berdamai Dahulu, ditulis oleh Patricia Rayben. Sahabat ODB, kami menyebut diri kami saudari dalam Tuhan. Tetapi saya dan sahabat saya yang berkulit putih mulai bersikap seperti musuh. Suatu pagi ketika sedang sarapan bersama di sebuah kafe, kami bertengkar hebat karena perbedaan pandangan soal ras. Lantas kami pun berpisah, dan saya bersumpah tidak mau menemuinya lagi. Namun setahun kemudian, kami sama-sama diterima bekerja di sebuah lembaga pelayanan, bahkan dalam departemen yang sama. Sehingga mau tidak mau kami harus berhubungan kembali. Meski canggung pada awalnya, kami berusaha membicarakan konflik di antara kami. Dan seiring berjalannya waktu, Allah menolong kami untuk saling mengampuni, berbaikan, dan bertekad memberi yang terbaik bagi pelayanan. Allah juga memulihkan perpecahan yang pedih antara Esau dan saudara kembarnya Yakub, serta memberkati kehidupan mereka berdua. Yakub pernah menipu Ishak, ayah mereka, dan merebut berkat yang menjadi hak Esau. Namun 20 tahun kemudian, Allah memanggil Yakub untuk kembali ke tanah kelahirannya. Jadi sebelum sampai ke sana, Yakub terlebih dahulu mengirimkan banyak hadiah sebagai usaha untuk menenangkan hati Esau. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, lalu memeluknya dan menciumnya, dan kedua orang itu bertangisan.
Perdamaian yang kembali terjalin antara mereka berdua menjadi contoh terbaik dari desakan Allah agar kita menyelesaikan konflik dengan saudara seiman sebelum membawa persembahan kita, baik talenta maupun harta, kepadanya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan kita dinasihati, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Yakub menaati Allah dan berdamai dengan Esau, lalu mendirikan mezbah bagi Allah. Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20. Dan ini adalah urutan yang sangat indah. Usahakan dahulu pengampunan dan perdamaian, maka di mezbahnya Allah akan menerima kita. Sahabat ODB, terhadap siapa Anda masih menyimpan dendam atau kepahitan? Dan langkah apa yang dapat Anda ambil untuk berdamai kembali? Allahku, ketika aku menyimpan rasa sakit hati terhadap saudara seimanku, mampukanlah aku untuk terlebih dahulu mengampuninya sebelum aku membawa persembahanku kepadamu. Our Daily Bread Ministry. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati.